Ketua BKSAP. Mungkin bisa salam untuk semua peserta uang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Amure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir bersama kita. Tentu kemudian yang kita hormati bersama, yang kita muliakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Dr. Abdul Kahar sebagai Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ia juga sudah hadir tentunya bersama kita pada kesempatan kali ini. Mohon salam untuk seluruh yang hadir, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf tadi masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya pembawa acara masih termute. Kedengaran suaranya Pak Ketua Wajo. Halo? Wah, mic-nya masih di mute. Mic-nya pembawa acara masih termute. Mohon izin co-host jangan di-mute semua karena kita juga tidak perhatikan ini. Ya, terima kasih kembali kepada tentunya Bapak yang mewakili Menteri Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, dalam hal ini Pak Dr. Abdul Kahar, izin menyampaikan sekaligus melaporkan kepada kita semua bahwa kegiatan sosialisasi program Indonesia Pintar kali ini aspirasi Bapak Dr. Andes Haji Andi Pawia Ramli ya tentunya diikuti oleh masing-masing 9 kabupaten. 9 kabupaten dalam hal ini Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sopeng, kemudian Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, dan kemudian Kabupaten Kota Parepare. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar sosialisasi program Indonesia Pintar, aspirasi Bapak Haji Dr. Andes Haji Andi Pawia Ramli, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Komisi 10, kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk bersama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tentunya juga yang kami hormati
dan yang kami banggakan semua, sahabat-sahabat, para ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa 9 Kabupaten dari Dapil Sulsel 2 yang sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Tentu juga yang kami hormati, kami banggakan semua mewakili 9 kabupaten, dari kepala sekolah, ada dari tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMU. Iya. Tentu pada kesempatan ini pula hadir dan kami hormati Bapak yang mewakili Diknas Kabupaten. Iya. Terima kasih semua kehadiran kita, dan untuk selanjutnya mari kita memasuki sesi pertama, sambutan sekaligus arahan. Dalam hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli, anggota DPR RI Komisi 10. Untuk itu, mari kita dengarkan dan sambutan langsung oleh Puang Amure. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tentu saja pertama-tama yang sangat kita hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Dr. Muhaimin Iskandar, sekaligus Ketua Umum kita, Gus Ami. Alhamdulillah, semalam sudah kontak-kontak dengan Amure, dan beliau bersedia, kalau tidak ada aral, nanti akan menyapa kita semuanya. Alhamdulillah. Selamat datang Ketua Umum. Dan tentu saja yang kita hormati, Bapak Dr. Kahar. Alhamdulillah, ini perlu penjelasan untuk kita semuanya. Beliau ini adalah orang kita, Siap. kita, alhamdulillah, yang selalu membantu sejak awal kita bergabung di Komisi 10. Alhamdulillah Pak Kahar. Terima kasih. Semoga Bapak dan segenap staf sehat-sehat, afiat. Amin, amin. Di era COVID-19 ini. Tentu saja saya akan menyapa semua ketua-ketua cabang PKB di Dapil Sulsel 2. Mulai saya lihat ada Adinda yang sekaligus merangkap sebagai pengatur lalu lintas pembicaraan, Ustaz Sumardi Pasongko Tandre dari Kabupaten Wajo, kemudian Pak Pahidin HDK dari Bulukumba, kemudian juga saya melihat teman-teman pengurus cabang Bone, Pak Rusdi CS, dan juga dari Haji Andi Pudail, Pare-Pare, kemudian Andi Lutfi, saya lihat sudah bergabung, juga dari Sopeng, sudah bergabung juga, dan Sinjai, serta apalagi Pangkep dan Baru, Habib, terima kasih, selamat datang, dan teman-teman saja semuanya, tim Amure dan kita semuanya. Alhamdulillah, niat utama adanya webinar ini adalah dalam rangka mensolidkan apa yang sudah pernah kita lakukan pada tahun pertama, yakni adanya berbagai afirmasi dari anggota dewan. Dalam hal ini saya Haji Andi Muawiyah Ramli sebagai anggota Komisi 10 yang bermitra kerja dengan Kementerian Kemendikbud, yang dalam hal ini tentu saja kita tahu dalam tahun pertama, tahun 2019-2020, sudah memberikan berkah dan kemaslahatan bagi anak-anak kita
di Dapil Sulsel 2. Alhamdulillah, dan itu disambut dengan sangat luar biasa dengan penuh pengharapan dan tentu saja kelanjutannya. Ini yang catatan poinnya untuk Pak Kahar dan teman-teman. Tentu saja sudah lebih tahu bahwa inilah program di antara semua program di komisi di DPR RI, mulai dari komisi 1 sampai komisi 11 yang termasuk yang disebut sangat quote and quote saya cantik. Kenapa? Karena ini langsung termanifestasikan oleh mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Nah, untuk itu tentu saja berangkat dari evaluasi pertama tahun sebelumnya, tentu kita akan meningkatkan lebih jauh. Meningkatkan dalam artian mulai dari kualitas, mulai dari pendataan, mulai dari pemenuhan, berkaitan dengan linknya dengan misalnya pihak bank atau pihak lain terkait, tentu saja lebih solid. Karena Pak Kahar, tentu saja ini akan saya laporkan bahwa benar program ini adalah tentu saja instruksi Bapak Presiden nomor 7 tahun 2014. Lalu ditindaklanjuti sebagai bagian program dari 3 kementerian, yakni Kementerian Bapak sendiri, kemudian Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Yang itu yang saya baca di buku besar yang Bapak bagikan. Nah, dalam implikasinya itu tentu saja banyak hal-hal yang terjadi di lapangan. Contohnya, termasuk di sini kan hadir beberapa kepala dinas. Selain sering diklaim bahwa ini semata-mata program reguler pusat. Bukan semata-mata aspirasi perjuangan dari hasil diskusi yang matang dengan anggota DPR. Nah, ini pentingnya sosialisasi ini untuk Bapak sampaikan kepada aparat Kemendikbud di bawah, kadis-kadis kita, bahwa ini adalah bagian dari kerjasama yang sangat erat antara anggota Dewan yang diberi sumpah untuk memperjuangkan memperjuangkan dapilnya, dan dalam hal ini tentu saya dengan aspirasi itu ada berbagai dari kemitraan. Kalau di daerah namanya pokok-pokok pikiran. Nah, alhamdulillah ini sudah berlangsung sangat baik, dan ini sangat apresiasi dari Ketua Umum kami, dari Pak Gus Muhaimin, bahwa ini betul-betul apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan di daerah dengan program ini sungguh sangat baik. Alhamdulillah, itu bagian yang ingin saya sampaikan. Di samping ucapan terima kasih Pak Kahar dan teman-teman dari Kemendikbud, tentu saja ini semakin mendorong semangat tim-tim Amure di 9 kabupaten kota untuk bekerja lebih keras, untuk lebih cerdas lagi, untuk mendata lebih bagus lagi, dan tentu saja harapannya program yang ada, karena memang ini kebutuhan yang sangat mendesak, bertambah Pak Kahar. Dan saya dengar memang kota kita, masing-masing anggota itu bertambah. Ini internal Komisi 10, tapi tidak apa-apa saya sampaikan, kelihatannya ada pertambahan dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah Pak Kahar. Mudah-mudahan ini juga bisa disampaikan, karena di samping program KIP ini juga nanti suatu saat atau kesempatan yang sama sekarang ini, Pak Kahar juga bisa menyampaikan hal-hal yang menyangkut tentang KIP kuliah. Tapi mungkin waktunya nanti di-share lagi yang lain kali. Tapi ini saja bahwa program KIP ini betul-betul bagi kami semuanya mengharapkan sesuatu yang lebih bermartabat, lebih bermanfaat lagi, sesuai dengan testimoni baik dari guru, orang tua, dari pejabat, misalnya dari Bupati Wajo, dari Wakil Bupati Bulukumba, sudah menyampaikan ini betul-betul program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di era, apalagi di era COVID-19 ini. Saya pikir ucapan terima kasih saya akan saya sampaikan tidak pernah berhenti kepada Bapak Pak Kahar dan teman-teman di kementerian. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan selama ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari tugas mulia kita bersama. Itu yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman Amure di 9 kabupaten kota. Tetap semangat bekerja kita dalam rangka meningkatkan martabat bangsa kita dalam hal pendidikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah demikian kita dengarkan bersama sambutan dari Wang Amure, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muawiyah Ramli, yang anggota DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon izin sebelumnya konfirmasi ke Mas Billy, gimana Mas Billy untuk kehadiran Ketua Umum? Apa sudah terkonek? Izin Mas Billy, monitor, masih monitor. Ya mungkin sambil kita menunggu kesiapan dan akan kehadiran Bapak Ketua Umum DPP PKB, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi sosialisasi program Indonesia Pintar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, dalam hal ini Bapak Dr. Abdul Kahar. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua DPC PKB Wajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan kakanda saya Pak Andi, Pak Andi Muawiyah ya, Amure yang dikenal oleh seluruh teman-teman DPC. Ini juga Amure saya. Jadi bukan hanya Amure Andi Muawiyah Ramli ya. Mohon izin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa-rasanya berada di kampung halaman saya sendiri ini. Karena berada di tengah-tengah keluarga besar saudara Kumaneng. Secara sekilas saya dilahirkan di Bone, tetapi banyak waktu saya habis di Kabupaten Wajo, yaitu di Asadia. Saya mulai dari kelas 3 ibtidaiyah sampai selesai di Pongkoda, semuanya saya selesai di sana, baru balik lagi ke Bone, baru lanjut di Jakarta dan bermukim dan bekerja di Jakarta. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seperti saya pulang kampung, walaupun tidak bisa pulang kampung Pak Andi ya, larangan mudik nggak boleh, makanya melalui webinar ini semangat saya seperti kembali ke kampung saya sendiri. Izin saya ingin share. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersama dengan Ibu Dr. Sofiana nanti akan melanjutkan materi saya. Saya mungkin hanya kebijakan besarnya saja, dan secara teknis nantinya Ibu Bapak semuanya bisa melakukan tanya jawab kepada Ibu Dr. Sofiana, karena kebetulan juga sudah bergabung beliau dari tadi bersama saya, sehingga mendengarkan semua nanti apa yang menjadi harapan, dan tentunya saya sangat berharap teman-teman kami, saudara-saudara kami dari Dinas Pendidikan, dari sekolah, baik SD, SMP, kalaupun ada di sini juga ada bergabung SMA, silakan disampaikan kalau ada unek-unek terkait dengan program Indonesia Pintar ini, silakan disampaikan kepada kami sehingga kedepannya semakin baik pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat berterima kasih sekali lagi karena kenapa? Ini betul-betul saya ingin meluruskan dan ingin memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa apapun yang dikerjakan, apapun yang kami kerjakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu tidak terlepas apa yang menjadi kesepakatan kami dengan Komisi 10 DPR RI. Karena beliau-beliaulah merupakan mitra kami. Salah satunya adalah Pak Andi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya seperti program Indonesia Pintar ini,
bukan sesuatu yang tabu bahwa program kita itu kita bentuk melalui 2 jalur. Pendaftarannya itu melalui 2 jalur. Yaitu bisa melalui usulan sekolah dan bisa melalui usulan pemangku kepentingan, stakeholder. Pemangku kepentingan ini macam-macam. Salah satunya adalah saudara-saudara kami, mitra kami yang ada di Komisi 10 DPR RI. Dan ini legal. Kami bingkai dalam bentuk aturan yang resmi. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, jangan takut manakala ada usulan dari teman-teman kami dari DPR RI, khususnya Komisi 10, karena itu legal adanya. Kami sudah atur di dalam peraturan, Persesjen, mulai dari Permendikbud, kita udah atur sedemikian rupa. Sehingga saudara-saudaraku kepala dinas, mohon jangan takut. Justru kita harus berterima kasih kalau kita punya wakil yang aktif seperti Pak Andi ini. Karena kenapa? Selain yang kita usulkan, mungkin terbatas kuotanya yang dibagi-bagikan oleh Dinas Pendidikan, mungkin karena terbatas jumlahnya, tetapi dengan bantuan melalui jalur aspirasi ini, justru bertambah jumlahnya penerima manfaat yang ada di sekolah-sekolah kita masing-masing. Ini yang saya ingin garis bawahi. Karena banyak daerah, bukan hanya di Sulawesi Selatan mungkin. Banyak daerah yang salah persepsi. Seolah-olah bahwa apa yang diusulkan oleh saudara-saudara kami dari Komisi 10, seolah-olah ini adalah ilegal. Seolah-olah tidak melalui prosedur yang benar. Padahal benar. Intinya sekarang, bagaimana kita memastikan bahwa yang diberikan itu adalah sesuai dengan kriteria. Tetapi jalurnya benar. Karena memang kita legalkan dalam aturan. Itu ada dalam juknis kami. Bahwa program Indonesia Pintar maupun KIP kuliah itu bisa diusulkan oleh mitra kita. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Itu satu sisi. Dan justru setelah kemana patut kita berterima kasih. Karena kenapa? Boleh jadi yang saya katakan tadi, jatahnya kita, sekolah kita terbatas, tapi karena alena tomatuata, toma lebita, engka inisiatifna, justru na tambaki siswata yang memperoleh kesempatan, memperoleh bantuan dari pemerintah. Nah justru inilah seharusnya kepala sekolah, dinas pendidikan berterima kasih. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Dan informasi seperti ini bukan hanya saya sampaikan di forum ini. Setiap saya sosialisasi kepada dinas, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten kota, dan seluruh satuan pendidikan stakeholder kami selalu menyampaikan bahwa tolong yang namanya aspirasi itu adalah legal adanya. Bukan sesuatu yang ilegal. Yang salah, kalau kriteria anak-anak yang diusulkan itu tidak sesuai. Artinya orang kaya yang diusulkan menjadi orang miskin. Tapi sepanjang kriterianya adalah anak-anak yang berwenang atau berhak menerima bantuan ini, itu adalah benar. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian saya hormati, saudara melebihi kumane yang hadir di kesempatan ini yang saya ingin jadikan pembuka. Saudaraku yang saya hormati, sini saudara melebihiku, di tahun 2021 ini, yang saya ingin jadikan penekanan dalam perubahan kebijakan adalah sedikit ada perubahan di dalam mulai dari pendaftaran sampai kepada distribusi nanti pencairan keuangan. Nah, saudaraku mungkin yang kepala dinas maupun kepala sekolah yang hadir sudah terbiasa dengan model yang lama, tapi tahun 2021 sedikit ada perubahan. Kenapa perubahan itu terjadi? Tidak lain adalah kita ingin menegakkan aturan sesuai dengan Perpres, sesuai dengan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan, bahwa bantuan sosial itu harus sudah sampai di tangan penerima maksimal 105 hari.
105 hari. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, selama ini kita memberi kelonggaran, bahkan bisa melakukan aktivasi sampai 1,5 tahun, ternyata itu tidak benar. Baik secara aturan maupun hasil audit. Baik audit internal adalah Intern maupun audit eksternal dari BPK, itu tidak benar. Nah, kenapa? Ibaratnya uang itu tinggal tidak bermanfaat langsung kepada siswa kita, anak-anak kita yang berhak menerima. Sehingga tahun ini kita perketat. Apa yang kita perketat? Bukan mekanismenya, tetapi bagaimana kita memulai dengan yang baik. Contohnya bagaimana? Kalau tahun-tahun sebelumnya Ibu Bapak yang saya hormati, khususnya saudara-saudaraku kepala sekolah, mengusulkan mencontreng disi pintar bahwa ini layak atau tidak, baru di-approve oleh Dinas Pendidikan, itu selesai. Selesai. Kami terima datanya, lantas kami SK-kan, kami buatkan rekening, baru kita sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, kepada dinas dan kepala sekolah, bahwa kami sudah cairkan. Tolong anak-anak melakukan aktivasi dan pencairan. Itu selesai. Nah, tahun ini kita coba merubah. Karena kenapa? Kita sekarang dilarang mentransfer uang kepada rekening yang belum aktif. Sehingga tahun ini adalah begitu nanti Ibu Bapak, baik itu melalui usulan sekolah yang di-approve oleh dinas, ataupun usulan aspirasi, usulan pemangku kepentingan tadi, ya, melalui jalur afirmasi. Setelah kami terima, setelah kami tetapkan bahwa ini ada anak-anak layak menerima, kami terbitkan yang namanya SK nominatif. Karena kenapa? Kami buatkan rekening untuk diaktifasi dulu. Jadi langsung dilakukan dulu aktivasi di level sekolah, siswa anak-anak kita. Setelah diaktifasi, inilah yang kami akan tarik semua datanya untuk kami isi menjadikan SK final yang berisi uang. Nanti secara teknisnya, bagaimana mekanismenya, Ibu Sofi akan menjelaskan secara teknis nanti itu. Tapi inti perubahan dari kebijakan ini adalah bahwa bagaimana uang yang dari negara betul-betul langsung bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Karena pengalaman kami sekarang ini, tahun 2019, 2020, masih banyak rekening yang belum aktif. Belum diaktifasi oleh peserta. Artinya apa? Berapa banyak uang negara di situ belum langsung tepat guna kepada penerimanya karena belum diambil. Sehingga nantinya perubahan ini di kebijakan 2021, begitu kita transfer uang langsung diterima karena sudah diaktifasi rekeningnya supaya langsung menyentuh kebutuhan peserta didik kita. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga tentunya nanti Tadang Pengamar Raja Puangemure, tentu inilah nanti yang menjadi PR-nya teman-teman kami yang mungkin menjadi satgas terdepan kita, ini harus melakukan ini, memantau ini. Begitu kami sudah tetapkan, begitu kami sudah terbitkan rekening untuk siswa kita yang baru penerima, tentunya yang baru, karena penerima yang lalu kan sepanjang diusulkan itu kan menjadi rekening aktif, sudah aktif, tinggal kami isi. Tapi rekening baru nanti yang akan lahir baru, ini yang menjadi PR kita adalah bagaimana memastikan anak-anak sudah mengaktifasi rekeningnya dulu, baru dikembalikan ke kami, itulah yang kami transferkan uang. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, mekanisme ini nanti menjadi kesepakatan kita cari yang terbaik, bagaimana model pekerjaannya sehingga tidak terlalu memberatkan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi hal lain yang saya ingin sampaikan khususnya kepada saudaraku Dinas Pendidikan maupun sekolah, PR kita masih ada. Tahun 2019, tahun 2020, masih banyak anak-anak kita yang belum mengaktifasi rekeningnya sampai sekarang. Nah, ini tolong menjadi perhatian, karena kenapa? Saya sudah 2 kali bersurat kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, untuk mengingatkan mulai dari kemarin tanggal 28 Februari, kita anggap terakhir batas aktivasi, karena itu rekomendasi dari BPK. Kemudian kami minta lagi dispensasi untuk memperpanjang sampai tanggal 30 Maret, dan itu kita sudah lakukan. Dan sekarang mudah-mudahan segera kita lakukan semua, karena kita masih buka sampai sekarang sepanjang, karena kita juga sudah sampaikan ke pihak bank mitra kita. Mudah-mudahan di sini juga ada bank
penyalur kami yaitu BRI maupun BNI Kabupaten Kota. Mudah-mudahan juga secara aktif, proaktif mendatangi sekolah-sekolah, melakukan hal ini, mengingatkan kembali, karena di level cabang atau unit itu ada data-data siswa yang belum mencairkan atau belum aktivasi rekening. Nah, mudah-mudahan ini menjadi PR kita bersama, karena kenapa? Kami dengan Bank Pusat, baik BRI maupun BNI Pusat, kami sudah berkomitmen bersama bahwa mari kita coba melakukan yang terbaik untuk anak-anak bangsa, supaya uang yang ada di dalam rekening itu betul-betul bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh siswa. Jangan sampai kembali kas negara, padahal anak-anak kita membutuhkan. Jadi tolong Ibu Bapak yang saya hormati, satu PR yang mungkin harus menjadi catatan saya kepada khususnya kepada kepala sekolah, mohon jangan diskat-skat program pemerintah yang ada turun ke sekolah. Contohnya, PIP tidak ada dana operasional katanya. Ada daerah beberapa seperti itu prinsipnya. Waduh, PIP tidak ada dana operasional, sehingga kami susah menggerakkan siswa untuk ke bank. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan dipisah-pisah, jangan diskat-skat anggaran pemerintah. Kami sudah memberikan dana BOS. Bahkan kami sudah disetujui oleh Pak Andi bagaimana penggunaan dana BOS dengan model fleksibel. Kami tidak target lagi bahwa hanya ini komponennya bisa dibelanjakan. Tapi kita serahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah, peruntukannya sesuai kebutuhan. Artinya apa? Ibaratnya ingin memobilisasi anak-anak kita untuk mencairkan PIP, ini pun boleh kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, mohon menjadi catatan, karena kenapa? Banyak daerah-daerah, saya nggak tahu di Sulawesi Selatan apa terjadi atau tidak. Banyak daerah, kepala sekolahnya itu men-skat-skat bantuan pemerintah. Oh ini PIP, nggak ada dana manajemennya, biarin sendiri orang tuanya, biarin sendiri siswanya yang datang ke bank. Jangan seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kita sudah punya dana operasional, dana BOS. Dana BOS sekarang, makanya kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan persetujuan saudara kami yang ada di Komisi 10, terutama Pak Andi, inilah yang kita ingin dorong. Kenapa dibuka? Tidak ada perincian penggunaan dana BOS, tapi kita kembalikan kebutuhan sekolah masing-masing, karena banyak komponen yang harusnya dibiayai, termasuk guru honor, termasuk program PIP bagaimana mendorong anak-anak supaya bisa melakukan pencairan secara cepat. Ini kan bisa dilakukan, dimanfaatkan dana BOS yang sudah ada di sekolah. Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai dianggap bahwa yang namanya PIP itu karena uangnya dari pusat, maka urusannya pusat. Kita harusnya berterima kasih dan bersyukur. Karena kenapa? Pemerintah pusat masih peduli terhadap kita semuanya. Padahal sekolah kita itu sudah otonom sebenarnya. Sudah berada pada tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten kota. Tapi pemerintah pusat tidak pernah mau tutup mata, tidak pernah mau berlepas tangan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak kita senantiasa kita kawal. Siapa yang menjadi mitra kami yang gencar melakukan ini, mengingatkan kami di kementerian, adalah Komisi 10, salah satunya Pak Andi. Jadi seperti itu kemitraan kami di Jakarta. Apa yang menjadi potret, apa yang menjadi informasi, apa yang menjadi helikopter view-nya timnya Pak Andi melihat bahwa inilah kekurangan, beginilah seharusnya PIP. Itulah yang menjadi masukan ke kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tidak serta-merta bahwa apa yang menjadi kebijakannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu murni dari kami sendiri, tidak. Boleh jadi masukan itu adalah mungkin level timnya Pak Andi yang memberikan suara ke Pak Andi. Pak Andi lah yang melaporkan dalam rapat kami di DPR di Komisi 10. Sehingga lahirlah satu kebijakan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga betul-betul kita harus bersinergi semuanya, sehingga semua program-program pemerintah jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita abaikan, dalam artian bahwa kita harus bersama-sama mendukung ini, karena kenapa? Masyarakat kita banyak yang membutuhkan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, masyarakat kita banyak sekali yang membutuhkan yang namanya bantuan program Indonesia Pintar. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, dan bahkan apa yang disampaikan tadi Pak Andi, bahwa di program kami di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, banyak sekali yang bisa disinergikan dengan bersama-sama. Seperti Kartu Indonesia Pintar yang disampaikan tadi Pak Andi. Ini juga sama. Kartu Indonesia Pintar, manakala anak-anak kita memperoleh Kartu Indonesia Pintar, program PIP ini di SMA, ini sudah salah satu syarat untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi, jangan sampai kita mulai tadi SD, SMP, SMA mengabaikan Kartu Indonesia Pintar ini. Sekarang kita sudah jadikan kriteria di dalam penerimaan Kartu Indonesia Pintar kuliah. Kalau anak kita
penerima program Indonesia Pintar di SMA SMK-nya, maka dengan sendirinya sudah punya SIM untuk bisa menerima kartu Indonesia Pintar kuliah sepanjang diterima di perguruan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga ayo kita bersama-sama sukseskan program ini. Ayo kita dukung apa yang menjadi inisiatif kita bersama, baik itu melalui sekolah, dinas pendidikan, maupun melalui aspirasi. Ini tidak ada yang perlu kita beda-bedakan. Karena kenapa? Semuanya untuk rakyat kita, semuanya untuk pendidikan kita, semuanya untuk pengembangan bangsa dan negara kita. Ini barangkali pengantar dari saya, Pak Andi. Insya Allah saya masih tetap hadir di room ini. Biarkan Ibu Dr. Sofiana yang menjelaskan secara teknis, sehingga teman-teman kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dari teman-teman kami dari kepala sekolah, bisa secara teknis berdialog, mempertanyakan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita di dalam mengimplementasikan program Indonesia Pintar selama ini. Barangkali tak dampingan manakah, itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi disambung. Baik Bapak, siap. Terima kasih. Langsung disambung ya Pak? Langsung aja sambung. Kita satu sesi aja. Ya, Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan saya menyambung materi dari Bapak Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Saya juga akan men-share materi yang sama dan mohon izin saya share screen kembali materi yang tadi. Untuk itu saya lanjutkan pada urusan penyaluran dana program Indonesia Pintar. Pada tahun 2021 ini, Bapak dan Ibu, kami berbeda dengan penyaluran program Indonesia Pintar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2021 ini, kami hanya bisa menyalurkan di tahun ini saja, menunggu aktivasi rekening. Berbeda dengan tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, proses pengaktifasian rekening ditunggu sampai 18 bulan setelah akhir masa anggaran. Jadi yang kami harapkan adalah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah lebih cermat lagi dalam memantau atau memonitor SK yang telah kami terbitkan. SK yang telah kami terbitkan segera dicek, dan apabila terdapat nama peserta didik di sekolah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, maka segeralah untuk diaktifasi rekeningnya. Kemudian jenis SK yang kami terbitkan itu pun ada dua jenis SK. Yang pertama adalah SK pemberian PIP. Di dalamnya terdapat nama peserta didik yang sudah memiliki rekening berstatus aktif. Rekening yang berstatus aktif ini akan kita salurkan dana bansos program Indonesia Pintar. Nah, SK pemberian PIP ini memang bersumber dari peserta didik yang sudah punya rekening aktif yang pada tahun sebelumnya sebagai penerima PIP juga, yang sudah menerima PIP di tahun sebelumnya dan sudah mengaktifasi rekening. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan peserta didik yang baru ditetapkan sebagai penerima di tahun 2021? Nah, peserta didik tersebut yang baru ditetapkan dan sebagai penerima PIP di tahun 2021, otomatis rekeningnya baru dibuat atau baru dibentuk sehingga membutuhkan proses aktivasi. Nah, peserta didik yang masih belum memiliki rekening berstatus aktif dan membutuhkan proses aktivasi dimasukkan ke dalam SK nominasi penerima PIP. Nah, SK nominasi penerima PIP ini kita share juga seluruh datanya, baik SK pemberian PIP yang tadi pertama, yang rekeningnya sudah aktif, maupun SK nominasi penerima PIP yang berisi siswa dengan rekening yang berstatus belum aktif. Ini kedua SK ini kita share seluruhnya di sistem kami, Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau kita sebut SIPintar. Seluruh dinas pendidikan baik provinsi, kabupaten, kota maupun cabang dinas provinsi maupun MKKS dan termasuk juga satuan pendidikan sekolah bisa mengakses SIPintar dan sudah memiliki
akun untuk login ke dalam SIPintar, sehingga tidak perlu menunggu dinas men-share atau dinas provinsi men-share. Itu semua sudah tersedia di dalam sistem informasi program Indonesia Pintar, SIPintar. Ketika kami mengupload datanya, dan saat itu juga Dinas Pendidikan Provinsi, KCD, MKKS, dan Satuan Pendidikan bisa langsung mendownload atau melihat by name siswa yang ada di dalam kedua jenis SK yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini sedikit mengulangi, mohon izin untuk sumber data penerima PIP, karena sering jadi pertanyaan, baik dari sekolah maupun masyarakat pada umumnya, sebenarnya siapa yang dapat menerima PIP. Nah, kami menetapkan penerima PIP terdiri dari 2 sumber data. Yang pertama adalah siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Mohon izin ini. Siswa dari keluarga miskin, rentan miskin yang tercatat di DTKS sebagai keluarga miskin desil 1 sampai dengan 4. Nah, istilah DTKS ini maksudnya adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan ditetapkan oleh menterinya, yang berisi keluarga-keluarga seluruh Indonesia. Desil 1 sampai dengan 4 ini maksudnya adalah yang dari mulai yang paling miskin sampai dengan yang rentan miskin. Nah, ini mulai dari rentan miskin, miskin, hampir miskin, kemudian rentan miskin. Nah, nomor 1 ini desil 1 ini paling bawah, paling miskin. Nah, kemudian desil 1 sampai dengan 4 ini kita padankan dengan data siswa di Kementerian Pendidikan yang kita sebut Dapodik sumber datanya. Mungkin Bapak Ibu yang dari kepala sekolah sudah familiar dengan istilah Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, pemadanan itu dilakukan secara otomatis. Ada bantuan mesin begitu ya, dan kemudian kita verval kembali melihat apakah masih ada yang belum terpadankan. Setelah selesai terpadankan, kita mengetahui bahwa ada sejumlah siswa yang saat ini bersekolah. Kemudian kita meyakini bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga miskin rentan miskin karena sudah terbukti dia terpadankan oleh keluarga yang tercatat di DTKS desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, untuk itu kami meng-SK-kan. Nah, dari sekian daftar hasil pemadanan tersebut, kita mendapatkan sekitar 80%-nya sudah memiliki rekening berstatus aktif. Karena hasil pemadanan tahun sebelumnya pun dia masuk ke sana, ke dalam hasil pemadanan DTKS 2020 dengan Dapodik 2020. Apabila diketemukan lagi siswa tersebut hasil pemadanan DTKS 2021 dengan Dapodik 2021, maka dia akan menggunakan rekening yang sudah diaktifasi di tahun ini. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana dengan hasil pemadanan DTKS 2021 dengan Dapodik 2021 yang mana siswa tersebut baru terpadankan di tahun 2021. Tentunya rekeningnya baru diberikan oleh kami, baru dibentuk dan kami berikan dan bisa dilihat di SIPintar. Nah, kami memberikan peluang sampai dengan 30, nanti ada kalendernya, selama setahun ini untuk mengaktifasi rekening peserta didik. Kemudian kami akan mengevaluasinya sebanyak 3 tahap, 3 periode. Ini saya skip dulu, langsung saja ke periode. Izin. Ini. Kami mengevaluasi semua SK nominasi penerima PIP. Nah, untuk mengingat ya, SK nominasi penerima PIP kan itu tadi SK yang penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif. Nah, dari seluruh SK nominasi penerima PIP yang kami terbitkan, kami mengevaluasinya secara bersama-sama pada 3 tahap periode evaluasi, yaitu periode 1
dibatasi sampai 10 Juni, periode 2 sampai dengan 5 Agustus, periode 3 sampai dengan 30 September. Kemudian kita akan meng-SK-kan dan kami akan menyalurkan dana untuk peserta didik yang tercantum di SK nominasi penerima PIP ini yang sudah mengaktifasi rekening. Lalu bagaimana yang belum mengaktifasi rekening? Pada periode 1, kita lihat di periode 2. Belum aktivasi juga, kita lihat di periode 3. Tapi apabila pada periode 1 belum aktivasi, periode 2 tidak aktivasi juga, sampai dengan periode 3 tidak juga aktivasi, maka pada tahun 2021 ini dengan sangat menyesal kita tidak dapat menetapkan sebagai penerima PIP. Demikian Bapak dan Ibu sedikit penjelasan terkait dengan program Indonesia Pintar untuk penyaluran berdasarkan DTKS. Nah, kemudian untuk sumber data penerima PIP yang kedua, mohon izin ini laptop saya sedikit bermasalah, pindah slide secara otomatis. Kemudian bagaimana dengan siswa dari keluarga miskin rentan miskin yang memang pada keadaannya pada saat ini tidak masuk ke dalam DTKS, belum masuk ke dalam DTKS. Ya, masih banyak keluarga miskin, rentan miskin yang belum tercatat di DTKS. Lalu bagaimana nasibnya keluarga miskin, rentan miskin yang belum tercatat di DTKS? Di mata Kemensos, keluarga ini masih tetap berproses pendataan dan pencatatan agar masuk ke dalam DTKS. Apabila keluarga ini sudah tercatat, maka sebenarnya bukan hanya bantuan PIP menjadi tujuannya, tetapi banyak bantuan-bantuan pemerintah lainnya, terutama bansos, yang berbasis data DTKS ini. Saya ulangi bahwa kepanjangan DTKS ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang basisnya adalah keluarga. Jadi satu keluarga miskin masuk ke sana. Satu keluarga tercatat, kedua orang tuanya, anak-anaknya, bahkan apabila ada cucu-cucunya masuk ke sana. Kemudian, mengapa kita memberikan peluang kepada siswa dari keluarga miskin, rentan miskin yang belum tercatat di DTKS? Tentunya dengan alasan bahwa semua keluarga miskin, baik yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat, akan kita layani dan akan juga kita berikan program Indonesia Pintar. Nah, untuk yang kedua ini, kelompok yang kedua ini yang sebelah kanan, harus diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan atau pemangku kepentingan. Jadi harus ada yang bertanggung jawab atas usulannya. Yang selama ini kita lakukan, usulan dari dinas kita salurkan, kemudian kita tetapkan dan kita salurkan. Demikian juga dengan usulan dari pemangku kepentingan, dari anggota Komisi 10 yang salah satunya adalah Bapak Andi Muawiyah Ramli. Dari pemangku kepentingan seluruhnya kita proses. Pada periode 2021 ini masih berproses pengusulan untuk tahap atau fase yang pertama. Fase yang pertama untuk usulan dari Bapak Andi Muawiyah ini sekitar 13.871 peserta didik berkesempatan untuk diusulkan melalui Bapak Andi. Kemudian sampai dengan saat ini karena memang baru berjalan beberapa hari, data yang masuk ke server kami sebanyak 845 siswa. Mungkin nanti bisa dipercepat oleh timnya Pak Andi. Nah, ini sekedar gambaran saja secara nasional bahwa data DTKS atau data penyaluran PIP yang berbasis DTKS setiap tahunnya prosentasenya lebih besar daripada yang non-DTKS. Karena kita perlu mencermati di sini ya, yang nomor 1 ini adalah yang DTKS, yang nomor 2 adalah yang non-DTKS, dan untuk usulan dari pemangku kepentingan, anggota Komisi 10, ini termasuk yang nomor 2. Tapi meskipun prosentasenya lebih kecil daripada DTKS, setiap tahunnya kita selalu mengakomodir seluruh usulan dari Komisi 10, anggota Komisi 10, dan alhamdulillah setiap tahun 100% seluruhnya terpenuhi, kecuali memang datanya terisi di Dapodik tidak lengkap atau tidak logis.
Nah, tidak lengkap dan tidak logis ini nanti kami sampaikan selanjutnya. Kemudian di sini kami di program Indonesia Pintar untuk jenjang SD dan SMP kami bersama dengan Bank BRI, kemudian untuk jenjang SMA dan SMK kami bersama dengan Bank BNI. Nah, pada realisasi awal 2021 kami sudah merealisasikan yang DTKS kemarin dan cukup banyak juga ini yang sudah kita salurkan dan saat ini masih berproses input untuk yang non DTKS usulan dari pemangku kepentingan. Nah, ini semuanya data-datanya bisa saya skip saja. Nah, terkait dengan cut-off ini juga nanti menjadi perhatian khusus dari sekolah-sekolah dan dinas pendidikan yang sudah mendapatkan SK nominasi agar segera tidak melewati periode evaluasi, bahkan kalau bisa semuanya masuk ke periode evaluasi 1 untuk SK yang sudah kami sampaikan. Tapi untuk usulan dari Komisi 10, anggota Komisi 10, seluruhnya mungkin masuk ke evaluasi yang tahap atau periode evaluasi kedua. Bapak dan Ibu, untuk besarannya masih sama untuk jenjang SD 450.000, SMP 750.000, SMA dan SMK 1 juta, dan khusus untuk SMK yang program 4 tahun ini untuk semester untuk kelas 13 di semester genap dan kelas 10 semester gasal itu sebesar 500.000. Sama dengan jenjang SD, SMP dan SMA untuk peserta didik yang baru masuk ke SD dan lulus dari SD pada tahun anggaran berjalan akan dapat setengahnya, baru masuk SMP dan akan lulus dari SMP juga akan dapat setengahnya, demikian juga yang SMA, baru masuk SMA dan akan lulus dari SMA akan dapat setengahnya dari 1.500.000. Nah, untuk peruntukannya ini intinya adalah untuk biaya personel pendidikan peserta didik tersebut agar terbantu pada saat peserta didik yang bersangkutan bersekolah. Ini si Pintar adalah sistem informasi yang barusan disampaikan bahwa sistem ini diakses oleh berbagai pihak yang utamanya adalah tentunya sekolah dalam melihat data dari SK kami, baik SK pemberian PIP yang sudah punya rekening aktif dan dananya sudah masuk, maupun SK nominasi PIP yang dananya akan masuk setelah diaktifasi rekeningnya. Nah, sistem informasi ini juga diakses oleh berbagai pihak seperti kantor staf presiden, KPK, TNP2K, dan juga Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk ada satu lagi dari Kementerian Kemenko PMK. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada slide pengembalian dana bansos PIP. Sebenarnya slide ini slide yang paling tidak menyenangkan ketika dipresentasikan, bahwa sebenarnya tiap tahun pun anggaran PIP ini dikembalikan ke kas negara apabila peserta didik yang bersangkutan belum mengaktifasi rekening sampai dengan batas waktu tertentu. Nah, sampai dengan batas waktu tertentu inilah yang kita batasi sampai dengan 18 bulan setelah akhir tahun anggaran, hanya berlaku sampai dengan PIP 2020. PIP 2021 tidak menunggu 18 bulan lagi, tetapi menunggu hanya di 3 periode yang tadi sudah disampaikan. Mungkin segitu dulu Bapak dan Ibu, saya kembalikan lagi ke moderator, silakan untuk dilanjutkan tanya jawab, kami masih standby untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator dilanjutkan ya tanya jawab. Terima kasih
Alhamdulillah, demikianlah tadi kita dengarkan dan saksikan bersama sosialisasi program Indonesia Pintar yang tentunya disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan jajaran staf atau tim. Sebelum mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab, kesempatan ini mohon izin konfirmasi ke Mas Billy, staf Ketua Umum, apa sudah ada konfirmasi untuk bisa bergabung bersama kita atau kita lanjutkan sesi tanya jawab kita. Mas Billy, monitor. Dilanjut, Mas. Oh, dilanjut. Iya, terima kasih Mas Billy. Oke, kita lanjut pada sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk 3 penanya. Satu di antaranya mewakili mewakili sekolah, kemudian mewakili orang tua siswa, dan tentu mewakili hal ini tim Amure atau PKB. Mungkin tim Amure diwakili oleh Ketua DPC PKB Bulukumba, 1 penanya. Kemudian untuk pihak sekolah, ada dari pihak sekolah, baik kepala sekolah atau dari Dinas Pendidikan. Mohon di-unmute. Kesempatan untuk bertanya ke Pak Kepala. Iya, dari sekolah. Dari sekolah. Bagaimana dari Wajo bisa? Oke, ini SDN 199 Madukeleng ya? Iya. Wajo. Oke, dari pihak sekolah SDN 199 Madukeleng. Ini dari pihak sekolah ya? Ya, dari sekolah. Itu dari SMP, Pak. Kemudian sebentar, ini sudah ada dari pihak sekolah. Dari orang tua siswa? Baru dari Pak, orang tua siswa. Ismaila baru SDN Center Botoe, orang tua siswa. Orang tua siswa ada di situ? Siap. Oke, dari Kabupaten Baru, mewakili orang tua siswa, kesempatan ini pertama kami kesediaan lanjut untuk Bulukumba dari tim Amure atau DPC. Silakan Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami Bapak Amure. Yang kami hormati Bapak Pak Kahar. Apa kabar Pak Kahar? Salam dari Bulukumba. Alhamdulillah, salam kembali untuk seluruh saudaraku yang ada di Bulukumba. Kemudian sahabat-sahabatku semua, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan Bulukumba juga hadir di sini Pak Kahar. Terima kasih, salam untuk semua. Terkait dengan ini, pertama kami ucapkan atas nama masyarakat Bulukumba menyampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Andi Moe Ramli, karena sejak kami tahu ada perwakilan baru, kali ini ada PIP yang diberikan kepada masyarakat kami di Bulukumba. Selama ini hanya PIP melalui pemerintah, 100 orang, 50 orang, 200 orang. Tahun lalu Bapak Amure itu memberikan PIP kepada masyarakat Bulukumba sebesar 6.752 siswa, Pak. Alhamdulillah itu kami laksanakan dengan baik, dan tentu
tahun ini kami pun masih diberikan banyak ya, walaupun masih dibawa dari yang pertama sebesar 3.250. Mudah-mudahan Pak sebagai putra Bugis Pak Kahar, ini Amure di Ramadan kemarin itu sepekan Pak. Ya. Itu ngurus PIP diantaranya, memastikan bahwa mereka yang dapat itu adalah siswa keluarga miskin mulai dari desil 1 sampai desil 4 gitu. Tapi beliau juga yang banyak perhatian Pak memang kepada masyarakat, karena pemilihnya beliau itu orang-orang miskin Pak kemarin Pak, kebetulan sekali. Itu kami berharap agar tetap diberi kesempatan kepada Amure untuk lebih banyak lagi ke depannya. Ada yang kami ingin sampaikan terkait kendala pengalaman kami pada tahap pertama tahun lalu, hanya soal pada saat mau siswa atau kepala sekolah. Gina, pemilih saya juga ada orang kaya. Masya Allah, siap Pak Amure. Itu artinya karena begitu dekat dengan masyarakat. Jadi saya mau sampaikan, ini Amure itu dulu ke kolom-kolom rumah Pak Kahar. Mudah-mudahan Wajok nanti bisa lebih besar lagi dari keadaan sekarang Pak Kahar. Amin. Pada saat mereka mau mengambil uangnya di bank, masalahnya di bank. Ya. Bank ini terkendala, itu begitu lama. Ternyata setelah kami selidiki, itu bukan karena apa, bertepatan seluruh bantuan. Seluruh bantuan bertepatan sehingga harus antri. Di Bulukumba kemarin itu sampai 4 bulan, bahkan sudah lewat dari dari tahun itu dia harus ambil. Sehingga kami ingin ada ketepatan di mana pada saat mereka sudah sangat membutuhkan, begitu dia pada saat itu diberikan. Mungkin ada mekanisme lain yang harus kita lakukan, ada MOU dengan pihak perbankan, agar pemberian dana untuk PIP ini itu tepat waktu. Kami telah melakukan bekerja dengan baik, profesional, ya tidak mengganggu satupun apa-apa, dan kami sudah tepat waktu. Nah, pada saat mereka menerima itu yang lama menunggu. Mohon barangkali diberi saran dan kebijakan, mungkin petunjuk lain, dan mudah-mudahan Pak Kahar ini menjadi benar-benar orang Wajo, orang Bulukumba, orang Sinjai asli dalam kegiatan PIP ini. Demikian. Izin Bapak Idin, Pak Ketum PKB Gus Ami sudah hadir, jadi sementara dipotong dulu sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, para peserta webinar kali ini. Alhamdulillah kita tunggu sejenak dan sekaligus sambut kehadiran dan kedatangan Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Gus Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, ya, bersama dengan seluruh tim Amure, sahabat Amure di webinar kita kali ini. Untuk itu kami minta kesediaan Mas Billy untuk memandu kehadiran Bapak Ketua Umum DPP PKB bersama webinar kita, sahabat Amure dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan Mas Billy, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Izinkan Bapak Ketua Umum Bapak Muhaimin Iskandar, kami melaporkan bahwa webinar ini telah kami selenggarakan sekitar 1,5 jam yang lalu. Kami mengawali, kemudian telah ada sambutan dari perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menyampaikan secara jelas dan detail kepada kami tentang program Indonesia Pintar, capaian-capaian dan tantangan-tantangannya.
Webinar ini juga diikuti sekitar 140-an orang dari perwakilan akademisi, kepala sekolah, juga wali siswa, penerima program, serta para politisi, para anggota fraksi di 9 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Selanjutnya kami persilakan dengan penuh hormat kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Dr. Abdul Muhaimin Iskandar untuk memberikan sambutan di forum webinar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya banggakan abang kita, Abang Amure, Bang Andi Muawiyah Ramli Sunrawa beserta seluruh sahabat-sahabat Amure yang bergabung, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili, para wali-wali murid, para kepala sekolah yang bergabung, para guru, para aktivis, moderator, sahabat Billy, dan semua yang bergabung dalam webinar yang saya muliakan. Sungguh rasa syukur, bahagia, bangga, siang sore hari ini saya akhirnya bisa bergabung, mohon maaf terlambat, bisa bergabung bersama-sama dalam webinar yang sangat luar biasa ini. Tentu ini satu kebahagiaan buat saya, bisa bersilaturahmi di bulan suci Ramadan, sekaligus bisa berkenalan bagi yang belum kenal, dan mensyukuri program PIP yang sudah sangat terbukti bermanfaat bagi saudara-saudara kita dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Bang Andi Muawiyah Ramis, pejuang pendidikan yang telah lama juga, memiliki cita-cita besar untuk menjadi bagian dari perbaikan, penyempurnaan, dan kebangkitan pendidikan nasional kita. Para peserta yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa semua program pembelajaran melalui anggaran pendidikan nasional ini terus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang mewajibkan APBN kita minimal 20% dari APBN yang kita punya adalah untuk pendidikan. Ini kita lakukan sejak reformasi, sejak tahun 99 dan 2000, 2001 melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tentu anggaran ini besar karena berapapun anggaran negara yang akan dikeluarkan, 20%-nya harus untuk pendidikan. Komitmen ini adalah produk dari partai, produk dari DPR, produk dari MPR RI, PKB, dan juga partai-partai lain bersama-sama melalui tokoh-tokohnya waktu itu berkeyakinan bahwa untuk masa depan bangsa ini, untuk menyongsong kemajuan bangsa ini, mau tidak mau harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka pendek sekaligus investasi jangka panjang. Pendidikan memiliki satu rentetan langsung terhadap kapasitas kemampuan kita untuk maju sebagai sebuah bangsa, jangka panjangnya, jangka pendeknya, untuk tetap bertahan sebagai jati diri kebangsaan kemanusiaan Indonesia yang berbudi mulia dan berperadaban. Dari komitmen dan kesadaran tentang pentingnya pendidikan itulah, maka kemudian para politisi waktu itu, khususnya PKB di bawah komando Kiai Haji Yusuf Muhammad waktu itu, berkomitmen bahwa anggaran pendidikan harus menjadi prioritas APBN dan dipaksakan, tanda petik, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Disitulah banyak waktu itu penolakan dari ahli-ahli budgeting, ahli-ahli pembuat anggaran, para
ahli financing, keuangan negara, semua menolak. Mana ada pemaksaan anggaran pendidikan di dalam undang-undang dasar negara. Tapi karena komitmen partai, komitmen PKB, komitmen tokoh-tokoh politik yang berkeyakinan ini harus dipaksakan, kalau tidak nanti setiap tahun anggaran bisa berkurang, ini pun sudah dipaksakan masih harus penyesuaian yang kerja keras. Dan alhamdulillah sudah mulai menampakkan hasilnya. 23 tahun reformasi, pendidikan nasional kita relatif menunjukkan kemajuan-kemajuan yang signifikan. Masih jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain, tetapi di tengah ketertinggalan itu kita masih punya harapan rel kemajuan yang nyata. Perguruan tinggi kita misalnya masih jauh rankingnya dibanding negara-negara maju lainnya. 200-an ranking yang masih sangat jauh dari target-target kita. Nah, tetapi dengan kewajiban 20% anggaran ini, mau tidak mau, konsentrasi yang disebut pembangunan adalah pendidikan. Yang lain adalah bagian dari upaya menuju pendidikan. Oleh karena itu PIP ini saya yakin harus diperbanyak lagi sebagai bagian untuk memfasilitasi kapasitas kemampuan pendidikan di paling bawah, dan tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak seperti sekarang mungkin BOS atau PIP yang masih sangat general atau sama rata. Kebutuhannya masih sangat kurang tentu saja. Oleh karena itu kepada Kemendikbud tentu komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan satu politik anggaran, pemilihan kebijakan-kebijakan anggaran yang tepat sasaran, yang mengenai target-target yang betul-betul sesuai kebutuhan rakyat paling bawah. Nah, PIP ini saya kira harus diperbanyak, dan dalam kesempatan ini saya tadi setuju dengan salah satu yang bicara tadi, Bang Angure, ini harus diperbanyak lagi nih